saya yang temenin. Ayo, monggo. Enggak. Posiki. Aduh, apa lagi sih? Ani, satu hal tanamkan di hati. Wanita adalah makhluk yang pantas untuk dicintai dan dihormati. Go, Ani, go, Ani, go. Go, Ani, go, Ani, go. Ani, kamu bisa, Ani. Semangat, jaya. Kabur, Bang. Katanya sih begitu, Bang. Sekarang lo tahu nggak? Ya tahu lah, tapi mepe mana orang dia diem aja kok. Itu aneh tau, Bang. Dia itu misterius, Bang, mencurigakan. Oh, jadi Bang Apoy ada ancam Nina gitu? Nah terus kau dengar sendiri bahwa Bang Apoy sama dia ada ngomong apa? Gak denger gua, tapi pasti kayak gitu. Nah terus kalau kenyataannya tidak begitu, bagaimana sudah? Pasti kayak gitu, Boski. Karena setelah komplotan itu kabur, Bang Apoy langsung ke Nina. Apalagi coba jawabannya? Kalau bukan Nina terlibat dalam komplotan itu. Iya, kalau begitu kenyataannya ya Nina kita usir aja dari makmur dah. Pengkhianat kelas berat itu namanya nah. Iya. Betul itu. Keikhlasan itu mudah diucapkan, Kang. Tapi keikhlasan itu berat untuk dilakukan. Sebenarnya keikhlasan itu bisa diasah. Dengan cara kita melakukan sesuatu apapun, hanya kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain. Keikhlasan itu akan selalu ada di diri kita, Kang. Jika kita selalu melakukan kebenaran di jalan Allah. Dan keikhlasan itu akan selalu ada di diri kita, Kang. Jika kita selalu menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Walaupun kita sedang dalam keadaan sendiri. Al-Quran sudah memberitahu kita bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Setan berkata, "Ya Tuhanku," kata setan, "karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, maka aku akan membuat semua manusia itu melihat kemaksiatan seperti kebaikan. Wala ughwiyannahum ajma'in," kata setan. "Dan aku akan menyesatkan seluruh manusia yang ada di dunia ini." Tapi tenang, Kang. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada orang-orang yang tidak bisa disesatkan oleh setan. Yaitu orang-orang yang selalu ikhlas. Orang-orang yang ikhlas menjalankan segala perintah Allah. Dan orang-orang yang ikhlas untuk menjauhi segala larangan Allah. Ang, melepaskan sesuatu yang sangat kita inginkan
dan itu bersifat duniawi. Apa itu juga keikhlasan? Tentu saja, Kang. Kalau memang seandainya semua diniatkan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Dan kita juga pasti tahu apa yang kita lakuin itu akan menambah keimanan kita atau tidak. Apa yang kita lakuin itu bakal menjadi bekal kita nanti di akhirat atau tidak. Kita pasti tahu itu, Kang. Itu Rantang masih di situ aja. Pang belum makan. Kalau belum berubah posisinya, belum berkurang jumlahnya, berarti belum diapa-apain, belum dijamah, belum dimakan. Oh, Gimana sih Pang? Udah dikasih juga, bukannya dimakan. lagian lu tumben banget ngasih-ngasih, baik bener. Lu kalau ngomong dijaga, punya mulut. Yang ngasih juga bukan gue, tapi Habibah. Ntar kalau Habibah tahu itu makanan yang dikasih belum dimakan, kan berabe jadinya. Nggak usah lu pikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Diomongin berat bibir lu, dipikirin ntar berat kepala lu. Puyeng sendiri yang ada. Biarin. Kalau pala gua puyeng, itu berarti otak gua pakai puyeng. Nah, lu enak tuh. Otak masih ada segelnya, belum pernah dipakai. Elah, ngopi dulu. Biar nggak puyeng. Iya. Besok Mak kesini lagi nganterin makanan buat Neng Bibah. Nggak usah Bu, makasih. Nggak apa-apa. Buat orang cakep Mama nggak pernah repot, nggak pernah ribet. Kalau gitu Mak pulang dulu ya Neng ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Neng, ketemu lagi. Tadi kita ketemu di warung kopi depan waktu Neng nganterin gelas. Neng namanya Neng Patin kan? Iya Bu. Kenalin, ini Maromlah, emaknya Ismet. Itu anak laki yang dagang kembang, yang kumisnya tipis tapi ganteng, Neng. Loh. Itu apa-apaan sih? Kok ujung-ujungnya ganggu-ganggu bidadari Ana? Wah, kacau nih Ibu. Farah. Bu Ani ngapain wajahnya dilipet-lipet begitu? Kayak uang kembalian Kang parkir. Maksudnya apa? Bu Ani itu kalau punya masalah jangan diperlihatkan sama orang-orang. Itu namanya Bu Ani sedang menghancurkan wibawa Bu Ani sendiri. Bu Ani kalau ada masalah yang kuat, yang tangguh. Jadi wanita itu harus strong. Ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Jadi saya yakin banget Bu Ani bisa melalui ini semua. Semangat Bu, Ani bisa. Berisik, kayak laler. Ngomong sih gampang. Terus yang susah apa? Senyum sambil suil. Apa ya? Iya juga ya. Oh tapi yang penting niat dulu Bu. Niat dari hati yang terdalam. Ani bisa, Ani bisa. Go, Ani, go, Ani, go, go, go. Ya. Kosike. Apa lagi sih? Mau kemana? Mau nyari katrol sama kampleng, buat jagain kios. Kenapa? Mau bantu nyariin? Udah sana nyariin. Ya enggak bisa begitu. Bu Ani, itu kios-kiosnya Bu Ani. Bu Ani yang bertanggung jawab atas kios Bu Ani sendiri. Kok malah minta bantuan Mas Katrok, Mas Kampleng. Kalau Bu Ani kesepian, saya yang temenin. Ayo, monggo. Enggak. Kosike. Aduh, apa lagi sih? Ani, satu hal tanamkan di hati. Wanita adalah makhluk yang pantas untuk dicintai dan dihormati. Go, Ani, go, Ani, go, go, go. Go, Ani, go, Ani, go, go, go. Ani, kamu bisa Ani. Semangat, jaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Situ siapa ya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ana akan langsung menjawabnya dengan to the point. Ana adalah salah satu tokoh yang paling penting di Pasar Genjing. Ana terkenal dengan kewibawaan dan karisma yang Ana miliki.
Nama ana Faruk An-Nuri Al-Imami Al-Firdausi, calonnya ahli syurga. Ana dengar ibu ini adalah emak dari saudara Ismet ya. Situ kenal anak saya. Aduh,